dan itu sekarang saya melihat sudah mulai terkikis. Sekarang sudah mulai terkikis. Istilahnya wong Jawa ilang Jawa nih, begitu, Prabu. Betul. Kali ini saya akan mengeksplor petilasan Prabu Tawang Alun. Petilasan Persemedian Prabu Tawang Alun atau Keraton Macan Putih dulunya merupakan sebuah hutan bernama Sudimara yang dibabat untuk dijadikan ibu kota kerajaan Blambangan. Susuhunan Gusti Prabu Tawang Alun memerintah pada wilayah kerajaan Blambangan 1645 hingga 1691 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Tawang Alun inilah, Blambangan maju dengan pesat di mana kekuasaannya menyatu hingga ke Lumajang. Berdasarkan penelitian arkeologis tahun 2012, pemukiman di area situs Macan Putih dibangun pasca erupsi Gunung Raung ketika terdapat sedimentasi abu vulkanik setebal 10 cm. Nama Macan Putih didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa dalam perjalanannya dari petilasan Rawabayu menuju situs Macan Putih, Prabu Tawang Alun didampingi oleh seekor macan putih. Pembangunan Istana Keraton Macan Putih pada zaman itu diselesaikan kurun waktu 4 tahun 10 bulan dengan dibantu oleh penasihatnya yaitu Mas Bagus Wongsokaryo. Dalam konteks sejarah lokal, situs Macan Putih merupakan situs penting dalam sejarah kerajaan Blambangan karena sumber sejarah tentang masa pemerintahan Tawang Alun sangat minim terkait dengan kontak bukti sejarah dengan bangsa asing yaitu Belanda. Sementara itu, area situs Macan Putih memiliki nilai penting jika dikaitkan dengan masa Hindu-Buddha di Indonesia dalam mengungkap pola pemukiman penduduk kota klasik di Nusantara karena kerajaan Blambangan yang berdiri pada abad 15 mengalami kemunduran pada abad 18 karena pengaruh Islam dan kolonial. Sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menjelaskan nama Tawang Alun berkaitan dengan kerajaan Blambangan yang juga rangkaian dari Majapahit. Berdasarkan hasil ekskavasi dapat ditemui struktur batu bata yang diduga kuat merupakan tembok ibu kota kerajaan dengan perkiraan luas 4,5 km persegi lengkap dengan parit. Ditemukan juga artefak berupa tulang hewan, fragmen keramik dari Eropa dan Cina, serta berbagai gerabah. Dari sejumlah situs di area ini, Mangkutoromo dan Sanggar Pamujan paling sering dikunjungi warga. Mangkutoromo adalah tempat persemedian Raja Tawang Alun, sedangkan Sanggar Pamujan diyakini tempat bersembayangnya para keluarga kerajaan. Lokasi tersebut sering dikenal dengan istilah petilasan. Juru kunci mereka tahun pinten Bu? Mulai tahun 83. Mulai 83. Tapi nggih mulai alit kula pun teng mriki. Ngoten. Kan Bapak. Dulu bangunannya seperti ini, Bu. Sejak awal sampean jadi juru kunci. Boten. Ang temboke ndep mawon. Kalih cungkupin tengah niku mawon. Dulu separuh niku ndep sakmanten. Oh, nggih. Niki pun sampun ping 3 niki. Teng jero niku awal niku pundi bentuke? Bentuk petilasan niku. Awal mulane ditemukan. Iya, awal ditemukan. Hanya tumpukan batu. Hanya tumpukan batu. Nggih. Terus foto-fotone niku
Beda nggih Bu kali foto-foto ini? Beda. Lebih besar. Mereka kita abang Terus niki masuk desa napa niki Bu? Gembelirang. Mboten macan putih berarti nggih. Betul. Peziarah paling jauh dari mana Bu? Ya luar kota. Luar Jawa. Luar Jakarta napa. Nggih biasa kados dateng ziarah teng Wali Songo nika nyuwun barokah doa wasilah ngoten nika. Kalau selain umat Islam berarti enten wargi ya? Enten. Nek ngriki umum, istilahnya umum, segala umat. Dari kawasan sejarah kan itu. Nggih. Terus yang menemukan petilasan ini siapa dulu Pak? Pak Mayor Mustare. Mayor Mustare. Orang dari Banyuwangi. Orang TNI, militer. Mayor Mustare itu perang, Nggih. itu terdesak, digerondong sama musuh, itu diselamatkan oleh Prabu. Semua pelurunya ditepis sama Prabu. Terus musuhnya dilempar-lemparan. Setelah musuhnya sudah habis, dia mendekat, ditanya, sampai siapa? Bukan sanak, bukan kadang, bukan saudara, bukan anggota, kok menolong? Kalau ingin tahu, silakan cari, dikasih arah-arah. Ini sebelum Tawang Alun, dulunya itu karena ini angker, itu petaunan, disebut petaunan. Disebutnya petaunan. Dicari di sini, ditemukan wujud manusia di sini. Wujud manusia, ceritanya wujud manusia. Setelah itu menghilang, hilangnya ditemukan batu itu yang ditanya, dia mengatakannya Prabu Alun, tempatnya dia di sini. Terus menghilangnya ditemukan batu itu. Ya, ditemukan tetap batu itu yang ditemukan. Menemui si Mayor Mustare wujud manusia di situ. Kalau udah wujud manusia tidak bisa nemuin, batu ya tidak mungkin, kan gitu. Ya, makanya dituntun dia dicari, terus bisa komunikasi dengan gaib itu. Ya. Berarti dulu pas zaman perang Mayor Mustare niku dibantu juga sama Prabu ya. Iya. Sebenarnya udah merdeka kan dulu, Iya. tapi kan antara sekutu kan mau balik lagi. Agresi militer itu. Ya. Ceritanya seperti itu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat yang nonton video ini kapanpun dan dimanapun berada. Kali ini di episode Explore Series di channel YouTube Riki TV, kali ini saya akan mengeksplor petilasan Prabu Tawang Alun. Untuk lebih jelasnya, langsung kita masuk ke dalam petilasan. Mari ikuti saya. Saya sekarang sudah berada di dalam petilasan Prabu Tawang Alun yang ada di Desa Gembulirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di samping saya sudah ada mediator setia kita, Mbak Devi. Mbak Devi, tadi pas awal masuk ke sini, apa yang dirasakan Mbak Devi? Saya mulai merasakan di tempat ini, kan ini malam ya, sepi. Tapi saya merasa di sini nggak sepi, kayak sebuah perkampungan yang lagi ramai orang-orang ya beraktivitas seperti itu. Benar-benar. Jadi yang penting kalau masuk ke sini jaga sopan santun, beradab, Betul sekali. dan jangan berkata kasar. Di tempat yang bersejarah ini dulu merupakan keraton, namanya adalah Keraton Macan Putih pada zaman kerajaan Belambangan dulu. Dan rajanya dulu namanya Prabu Tawang Alun. Iya, betul. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ke sesi mediasi saja Mbak Devi. Siap untuk mediasi kira-kira? Siap, insya Allah siap. Lalu siapakah sosok nanti yang akan berada di tubuh Mbak Devi, di raganya Mbak Devi? Akankah Prabu Tawang Alun sendiri? Kita nggak tahu. Mending langsung aja, daripada penasaran, langsung kita ke sesi mediasi. Oke teman-teman,
Kita sekarang berada di sesi mediasi. Di sini sudah ada Mbak Devi yang akan dimediasi oleh Kang Jai. Siapakah sosok yang akan masuk ke dalam raganya Mbak Devi sendiri? Apakah sosok Prabu sendiri atau gimana, kita nggak tahu. Mending langsung aja kita langsung ke Kang Jai, monggo langsung dimediasi. Bismillah. Assalamualaikum. Niki sinten niki? Saya Prabu Tawang Alun. Dengan Prabu Tawang Alun gitu. Betul. Maaf sebelumnya Prabu. Saya di sini bersama teman-teman ingin menggali informasi, mengetahui sejarah tentang kerajaan Blambangan dan masa hidupnya Prabu Tawang Alun sendiri untuk generasi muda, supaya ingat terus sejarahnya para pendahulunya. Boleh untuk mencari informasi? Boleh. Oke, Prabu Tawang Alun dulu berada di sini sekitar kapan itu? Tahun berapa kira-kira? Apakah sekitar 600-an, 1600-an Masehi? 1500-an Masehi. Terus sebenarnya nama aslinya Prabu Tawang Alun sendiri siapa itu? Tidak mau diungkap teman-teman. Baiklah, Prabu. Terus Prabu sendiri datang dari mana dulu? Dari kerajaan mana? Dari selatan Banyuwangi. Saya datang ke sini. Iya. Di tempat ini adalah tempat saya bertapa. Prabu Tawang Alun dulu memerintah kerajaan Blambangan itu bagaimana awal mulanya, Prabu? Bisa diceritakan mungkin? Karena orang tua saya seorang raja dan saya diutus untuk ke Blambangan yang saat itu tidak ada pemimpin di sini. Dan saya dari kerajaan ayah saya membawa beberapa pasukan. Dan akhirnya di sini terbentuklah kerajaan Blambangan. Jadi saya di sini, tapi tidak terlalu besar kerajaannya. Hanya kerajaan kecil. Dulu bisa diceritakan gimana waktu perang dulu? Saya membantu dari segi gaibnya. Saya membantu kekuatan-kekuatan. Jadi prajurit saya yang berada di depan. Tapi saya tetap melindungi mereka. Nah, dulu
kan macan putih itu tunggangannya Prabu sendiri ya. Macan putihnya itu sekarang di mana itu? Apakah dulu ikut bersama Prabu atau gimana? Tetap bersama saya sekarang. Sampai sekarang. Di sini. Berarti di sebelah Prabu. Di sebelah kanan saya. Seberapa besar kira-kira Prabu? Tingginya segini. Ya, tingginya segini. Tingginya segitu. Terus keraton Macan Putih ini daerah batas-batasnya di sebelah mana, Prabu? Untuk keratonnya, pintu masuk ada di sana. Dimulai dari pintu yang mulai dijaga oleh prajurit di pinggir jalan besar di sana. Kemudian pintu masuk keraton berada di luar situ. Keratonnya tidak besar, hanya seputaran kampung ini saja. Kereta kencananya sering berkeliaran gitu, sering berjalan-jalan gitu. Itu hanyalah untuk menyambut tamu agung yang saat ini memang datang kemari. Dulu Prabu mempunyai selir banyak sekali ya. Salah satunya Rondo Kuning, itu apa benar? Sudah tahu ya? Iya. Waktu itu kita sama teman-teman pernah ke makamnya Rondo Kuning. Ya. Beliau adalah istri pertama saya dan yang membantu saya selama hidup saya. Sampai sekarang apakah masih memiliki hubungan dengan Rondo Kuning, Prabu? Karena dia bukan seorang manusia. Beliau penghuni pantai selatan. Penghuni pantai selatan ya, betul. Kemudian beliau saya ajak kemari, tetapi beliau tidak mau diperkenalkan sebagai istri saya. Dan memang beliau mengizinkan saya menikah. Setiap saya menikah, saya selalu meminta izin. Meminta izin Rondo Kuning dulu. Dulu waktu Prabu menjadi raja Belambangan, itu pekerjaan warga sekitar sini apa, Prabu? Bertani. Ternak. Ya, itu aja. Prabu biasanya setiap harinya ngapain aja gitu? Kegiatan saya di sini setiap hari bertapa, karena sebenarnya saya masih ada. Setelah Prabu Tawang Alun menjadi raja, itu siapa Prabu yang menjadi raja selanjutnya? Saudara saya. Siapa namanya dulu? Dia di sini disebut Tawang Alun II. Tawang Alun II. Yang melanjutkan saya, karena saya menghilang dari sini. Akhirnya dia yang menggantikan saya. Apakah dulu Prabu punya hubungan dengan kota Blater itu? Di sanalah keluarga saya. Dulu ketika ada penjajah VOC ke sini, apa sikap Prabu Tawang Alun? Saya tidak suka mereka ada di sini. Mereka terus mencari saya.
Suro ganti itu siapanya Prabu? Beliau masih satu keturunan dengan saya. Oh iya. Saat semedi itu ya Prabu, yang dipikirkan Prabu itu apa dulu? Bagaimana? Saat semedi yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan apa dulu? Waktu itu saya hanya ingin mengabdi kepada Yang Maha Esa. Saya ingin rakyat saya hidupnya makmur, dan saya juga ingin keturunan saya tetap menghargai saya, tetap menghargai leluhurnya. Saya ingin Jawa tetap menjadi Jawa, dan itu sekarang saya melihat sudah mulai terkikis. Sekarang sudah mulai terkikis. Istilahnya wong Jawa ilang Jawa nih, begitu Prabu. Betul. Lalu apa yang diharapkan Prabu untuk masyarakat sekarang? Tolong menolong di antara sesama sepertinya sekarang sudah hilang karena kekuasaan, karena keserakahan. Terus untuk pesan bagi anak-anak muda generasi bangsa itu apa Prabu? Mungkin ada pesan apa? Tetap cintai kebudayaan, jangan lupakan leluhurmu, karena dari leluhurmu kalian tercipta. Betul sekali. Baik, matur suwun Prabu Tawang Alun. Sama-sama. Sudah berkenan untuk mencari informasi bagi para generasi muda, terutama yang nonton video ini. Terima kasih. Monggo Kanjeng, sudah selesai mediasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Kat. Mas, aku geringgingan. Ayo.